ini informasinya itu ketika kita kan ada iklan-iklan di TV-TV itu kan, di televisi itu. Jadi ketika kita itu nonton itu ada ketika ya seperti iklan bulan puasa itu kan kebersamaannya, udah sahur bawa obor. Jadi itu menyentuhku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'du. Ya ikhwani, selamat berjumpa kembali bersama kami di channel Kampung Idaman, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya ikhwani, sesuai dengan firman Allah, walakinallah yahdi man yasha', akan tetapi Allah yang memberi petunjuk atau hidayah kepada orang yang Dia kehendakinya. Jadi hidayah itu adalah hak milik Allah, dan Allah akan memberikan hidayah tersebut kepada siapapun yang Allah kehendakinya. Dan tentunya Allah memberikan hidayah pada seorang hamba itu lewat jalan yang berbeda-beda. Seperti halnya yang berada di dalam video berikut ini, Allah telah menurunkan hidayahnya pada seorang pemuda tampan dari Nias lewat iklan-iklan bulan Ramadan yang berada di dalam televisi. Yang memang ya khani, dalam persaksian pemuda asal Nias ini menyatakan bahwa dengan wasilah pamannya beliau bisa belajar Islam, yang mana pamannya beliau ini juga adalah seorang mu'allaf dulunya. Akan tetapi awal beliau mendapat informasi tentang keindahan Islam itu dari iklan-iklan Ramadan yang berada di dalam televisi, sehingga beliau termotivasi untuk belajar agama Islam. Baiklah, mari kita simak langsung videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sebab saya masuk Islam itu mulai dari saya duduk di bangku kelas SMP. Nah, di situ sudah mulai saya pengen mengenal Islam itu sebenarnya. Cuman kendalanya adalah, salah satu kendalanya karena di kampung saya di Nias itu mayoritasnya agama Kristen. Bahkan di kampung saya sendiri itu nggak ada yang Islam sama sekali. Jadi untuk kita buat belajar atau menanyakan tentang Islam itu tidak ada. Jadi sehingga di waktu saya SMP itu terendam lah istilahnya ya. Jadi karena nggak ada tadi yang tempat kita untuk bertanya. Nah sehingga itu terpendam selama beberapa tahun, kurang lebih 2-3 tahun lah. Nah akhirnya naik saya ke tingkat SMA. Nah ketika SMA ini kebetulan kalau memang Allah udah berkehendak ya bisa aja. Nah itu tiba-tiba anak paman ini pulang kampung di kelas 2 SMA ini. Mau naik kelas 2 SMA. Jadi kebetulan dia ini muslim, jadi mu'alaf, udah masuk Islam, jadi pindah ke Nias, atau dia itu pulang kampung lah istilahnya ya. Jadi di Nias, jadi itu sebagai itu jalan dari Allah ya, bisa mendapatkan hidayah itu. Jadi dia itu, saya bertanya sama dia, nah dari situ tentang Islam. Nah mulai dari situlah saya lebih mementaskan lagi pertanyaan-pertanyaan yang terpendam selama beberapa tahun tadi. Jadi akhirnya dijelaskan. Nah, tapi penjelasannya masih kurang. Jadi belum tertarik lah istilahnya ya. Belum tertarik saya karena penjelasannya masih belum puas. Jadi belum paham lah istilahnya, karena beliau juga latar belakangnya mu'alaf. Nah, habis itu sekiranya beberapa minggu kemudian itu, kurang lebih 2 minggu lah, saya minta dicariin seorang, kalau istilahnya kami dulu itu pendeta ya, kalau di Kristen. Nah, kalau di Islam itu ya seorang ustadz. Nah, alhamdulillah, memang Allah kalau udah berkehendak itu, ada seorang dai yang dikirimkan dari Dewan Dakwah untuk berdakwah di daerah saya itu yang namanya Leluwau. Jadi nama kecamatannya Leluwau. Kalau daerah kampung saya itu Hilikara. Nah, kecamatannya Leluwau. Nah,
dibawa saya ke situ untuk berdialog dengan tentang agama Islam. Nah, adapun pertanyaan saya ini adalah beberapa tentang kenapa orang Islam itu tidak memakan babi. Mohon maaf ini. Nah, terus yang kedua adalah tentang ketuhanan. Dan yang ketiga, ada tiga ini, yaitu tentang kenapa kalau Islam itu harus melepaskan sandal ketika masuk masjid. Nah, sedangkan kita kan kalau di ini nggak apa-apa, boleh aja kita pakai. Yang penting kita bersih ya sepatunya atau sandalnya. Nah, akhirnya dijelaskanlah itu oleh seorang ustadz itu. Jadi mulai saya agak paham sedikit. Cuman rasa pengen masuk Islam itu belum. Nah, akhirnya saya pulang pulang ke rumah lagi. Nah, di situ saya udah mulai memikirkan mana yang benar ini, agama sebenarnya yang mana ini. Nah, konsep tadi yang tiga ini adalah saya bandingkan. Nah, tentang kalau dibilang Ustadz tadi itu memang diharamkan itu babi itu dalam Islam itu memang nggak boleh. Nah, terus di dalam sebenarnya di dalam Kristen juga ada dalam, kalau nggak salah itu dalam surat Imam ayat 11 ya. Nah, pasal 8 atau sebaliknya itu. Nah, diharamkan. Tapi tulisannya di situ adalah babi hutan. Nah, ini yang membedakan babi peliharaan dengan babi hutan. Nah, terus yang kedua adalah tentang ketuhanan tadi. Nah, ini namanya itu Trinitas ya kalau di kita ya. Ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa dan Roh Kudus, ada tiga itu. Nah, itu yang membuat saya bingung. Nah, padahal di dalam titah pertama dalam Kristen itu, dalam agama saya sebelumnya di titah pertama itu menyatakan bahwa jangan ada Tuhan Allah. Kalau kita dulu itu Allah ya, bukan Allah ya. Kalau sekarang Allah ya. Nah, jangan ada Tuhan Allah kecuali aku. Yang bilang ini adalah Tuhan sendiri ya. Nah, disitulah saya membandingkan dengan surat yang ada di dalam Al-Quran, surat ke 11 ya kalau nggak salah ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu di situ itu tidak ada Tuhan selain aku, katanya kan. Dan sama-sama ini tuh. Nah, kenapa lagi ada Tuhan-Tuhan yang lain? Nah, itu yang membingungkan saya. Terus saya balik lagi ke Ustadz Sadi, saya untuk bersyahadatlah kedua kalinya itu. Jadi akhirnya di tanggal 25 Ramadan itu saya masuk Islam tahun 2012 kurang lebih. Saya masuk Islam, menyatakan masuk Islam itu di kelas naik bangku di kelas 2 SMA, naik kelas 2 SMA saya di situ ya. Akhirnya saya mengatakan masuk Islam dan akhirnya saya disyahadatkan di situ. Nah, namanya yang baru masuk Islam itu pasti udah banyak godaan dan ujiannya, mulai dari keluarga kita, saudara kita, teman kita, pokoknya semuanya lah. Senang dengan Islam dari semenjak Pak SMP. Iya. Itu dapat informasi apa? Nah, ini informasinya itu ketika kita kan ada iklan-iklan di TV-TV itu kan, di televisi itu. Jadi ketika kita nonton itu ada ketika ya seperti iklan bulan puasa itu kan, kebersamaannya, udah sahur bawa obor. Jadi itu menyentuh kok. Terus ketika sholat berjamaah itu segera langsung itu loh, langsung berbaris gitu. Tentara aja kita harus dimarahin dulu baru langsung ini. Tapi kalau kita Allah yang mulia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah komat itu udah langsung berjejer kan. Kalau kita itu yang ini awalnya. Tapi karena ya itu tadi, karena pengen tahu cuman terpendam karena itu tadi nggak ada yang mengajarkan, nggak ada tempat kita untuk bertanya. Sungguh luar biasa dan begitu besar kuasa Allah. Ya baiklah ikhwani, telah kita simak bersama-sama tadi videonya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.